warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama Ibu Adinda Rizky Amalia, biasa dipanggil Dinda. Nah, sekarang pembelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Materinya mengenai peninggalan sejarah. Kita berdoa terlebih dahulu ya untuk memulai pembelajaran. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Biar semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Ibu mencontohkan dulu ya. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes. Ayo kita mulai bareng-bareng. 1, 2, 3. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. The best. Yes, yes. Nah, sekarang kita mulai pembelajaran mengenai peninggalan sejarah. Peninggalan sejarah adalah warisan masa lampau yang memiliki nilai-nilai sejarah. Peninggalan sejarah berfungsi untuk mengetahui apa yang terjadi di masa lalu atau sejarah. Sejarah adalah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, macam-macam peninggalan sejarah. Macam-macam peninggalan sejarah yang pertama yaitu fosil. Fosil itu merupakan sisa-sisa tulang beluga manusia yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Manusia yang hidup berjuta-juta tahun yang lalu itu terkubur lalu jadilah fosil. Terus yang kedua peralatan dari zaman dulu. Yang kedua prasasti. Prasasti itu tulisan-tulisan dari masa lampau. Tulisan-tulisan itu biasanya ditulis oleh manusia zaman dahulu di tanah liat, batu, bumbu, pada tanduk binatang. Nah, prasasti ini biasanya berisi tentang suatu kerajaan. Yang keempat, patung. Patung, pernah lihat patung? Anak-anak? Dijawab. Tidak pernah, Bu. Patung atau arca itu kebanyakan patung atau arca ini berasal dari kerajaan Bunda. Bentuknya bermacam-macam. Patung itu bisa dari hewan, patung benda-benda seperti itu. Terus yang kelima bangunan. Nah, bangunan itu ada candi. Candi adalah bangunan kuno yang terbuat dari susunan batu. Nih, Ibu punya gambarnya mengenai candi. Candi. Ini Candi Borobudur. Pernah ke Candi Borobudur? Enggak, belum pernah. Nah, Candi Borobudur ini bangunan kuno yang terbuat dari susunan batu. Ini kan batu. Terus candi ini didirikan sebagai tempat untuk melaksanakan upacara keagamaan, agama Hindu. Agama di Indonesia ini kan ada banyak ya. Ada apa aja? Agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Islam, terus agama Konghucu ya. Nah, ini itu sebagai upacara keagamaan agama Hindu. Lalu yang kedua
bangunan gedung. Bangunan gedung adalah suatu bangunan rumah yang mempunyai nilai sejarah. Misalnya museum batik yang ada di Pekalongan itu. Pernah ke museum batik yang ada di Pekalongan? Belum, Bu. Belum. Lalu yang ketiga, tempat ibadah. Tempat ibadah yang mempunyai nilai sejarah seperti masjid. Nah, ini Masjid Agung Demak ini sudah ada sejak dahulu sebelum kemerdekaan. Terus ada benteng. Benteng itu bangunan yang digunakan untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Yang selanjutnya ada istana. Istana yang bernilai sejarah. Istana itu seperti istana presiden yang ada di Jakarta. Lalu tugu atau monumen. Tugu atau monumen adalah suatu bangunan yang didirikan untuk memperingati suatu peristiwa. Tugu atau monumen ini biasanya ada di jalan raya, perempatan, persimpangan seperti itu. Lalu makam. Makam ini adalah gambar makam. Makam itu mempunyai nilai sejarah karena tempat dikuburnya tokoh-tokoh sejarah. Tokoh-tokoh sejarah itu siapa saja? Tokoh-tokoh sejarah itu ada raja-raja di kerajaan itu, terus tokoh-tokoh kepahlawanan kita seperti Insinyur Soekarno, seperti itu tokoh-tokoh sejarah itu. Terus naskah atau tulisan kuno. Nah, ini naskah. Nah, ini naskah adalah tulisan-tulisan yang ada di zaman prasejarah, di zaman belum merdeka, masih ada penjajahan. Nah, terus sejarah suatu tempat atau daerah biasanya berwujud tidak hanya bangunan-bangunan seperti tadi atau benda-benda, tapi juga cerita dari orang ke orang. Misalnya legenda, cerita Gunung Tangkuban Perahu, ya seperti itu. Terus mitos, lalu dongeng sebelum tidur. Pernah membaca dongeng apa? Dongeng bawang merah bawang putih. Udah pernah membaca? Belum? Nanti dibaca ya. Terus fabel itu berisi cerita-cerita hewan seperti kancil yang jenaka. Pernah lihat film Kancil yang ada di televisi itu? Nah, itu tuh termasuk cerita fabel. Terus sage yaitu cerita rakyat mengenai tokoh kepahlawanan. Selanjutnya yaitu bagaimana sih cara menghargai peninggalan sejarah itu supaya tidak hancur, supaya tidak musnah. Tadi bangunan seperti candi, seperti arca atau patung itu. Yang pertama, mengunjungi tempat bersejarah. Yang kedua, mempelajari bukti peninggalan sejarah. Nah, dengan ibu mempelajari, kita bersama mempelajari peninggalan sejarah ini, berarti kita itu sudah menghargai peninggalan sejarah. Kalian jadi tahu mengenai peninggalan sejarah tersebut. Lalu 3, mencoret-coret atau merusak bangunan bersejarah. Itu tidak boleh karena dapat merusaknya, tidak indah lagi nanti candinya ya. Lalu cara menjaga kelestariannya, kelestarian peninggalan sejarah. Kelestarian itu berarti supaya peninggalan sejarahnya itu terus berlanjut itu, biar tidak roboh. Kalau tidak, pertama kan dipelihara, dirawat. Kalau tidak dipelihara, tidak dirawat, tidak dibersihkan, kotor, maka kan tidak indah kan itunya peninggalan sejarahnya. Yang kedua, melakukan pemugaran atau perbaikan pembangunan benda-benda yang ditemukan yang bernilai sejarah. Nah, biasanya tiap tahun kan itu peninggalan sejarah itu udah dari lama ya, udah dari juta-juta tahun yang lalu. Kalau tidak dilakukan
kan pasti ada kerusakan. Kalau tidak dilakukan pemugaran atau perbaikan, nanti bangunan peninggalan sejarah itu juga nanti lambat laun tidak lestari, maksudnya tidak roboh. Terus sekarang Ibu punya permainan game seru. Gamenya yaitu mencocokkan kartu. Ada pertanyaan, ada jawaban, nanti dicocokkan ya pertanyaan dan jawaban tersebut. Ibu beri waktu 10 menit, nanti dicocokkan ya. Ini berkelompok. Coba. Ini kan ada start dimulai, nanti harus berakhir di finish. Ini ada pertanyaan, nanti yang merah sama yang merah, yang kuning sama yang kuning, pertanyaan dan jawabannya. Seperti itu, sudah mengerti? Nah, sekarang ayo kita kerjakan bersama-sama. Sini. Ini kan ada pertanyaan. Peninggalan sejarah dapat diartikan sebagai warisan masa lampau yang mempunyai apa? Mempunyai bandara, mempunyai objek wisata, mempunyai Jawa, apa mempunyai nilai sejarah? Nilai sejarah. Berarti ini dicocokkan, dipasangkan sama ini pertanyaan dan jawabannya. Terus yang kedua, peninggalan sejarah banyak dimanfaatkan sebagai apa tadi? Objek wisata, apa bandara, apa Jawa? Sebagai apa? Objek wisata. Terus tidak termasuk peninggalan sejarah Indonesia. Yang tidak termasuk peninggalan sejarah Indonesia itu apa? Jawaban A, Jawa, atau B, bandara? Bandara. Ya. Terus Candi Borobudur itu terletak di mana? Di Pulau Jawa. Ya, terus tindakan yang dapat merusak benda bersejarah tadi apa? Mencoret-coret bangunan bersejarah. Kita sudah selesai bermain game. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sampai sini ada yang dipertanyakan dari pembahasan Ibu? Apakah sudah paham? Sudah paham belum? Sudah paham? Nah, sekarang kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini adalah peninggalan sejarah itu tadi apa? Peninggalan yang sudah ada dari sejak zaman dahulu, yang harus kita lestarikan, yang harus kita jaga agar tetap ada. Peninggalan sejarah itu bukan hanya berbentuk benda seperti candi, seperti patung, seperti arca, seperti museum, bukan, tapi juga dari cerita ke cerita seperti dongeng, fabel, seperti itu ya. Bagaimana cara melestarikannya? Yang pertama, mengunjungi Candi Borobudur, Candi Prambanan, atau seperti tempat-tempat wisata yang berbau peninggalan sejarah. Yang kedua, setelah kita mengunjungi, tidak boleh mencoret-coret atau merusak bangunan candi tersebut. Terus yang ketiga, dengan kita mempelajari peninggalan sejarah. Nah, sudah. Sekarang besok kita akan melakukan karya wisata ke Museum Batik yang ada di Pekalongan. Nanti dikoordinir oleh ketua kelas ya. Nah, untuk bekal perjalanan kita ke Museum Batik Pekalongan,
Nanti bawa bekal sendiri-sendiri ya dari rumah ya. Jangan lupa bawa samu buat jajan di sana. Suka tidak ke museum batik? Mau kita jalan-jalan? Suka tidak? Suka. Ya. Nanti dipersiapkan ya, nanti dikoordinir oleh ketua kelas untuk biayanya. Nanti setelah itu diserahkan ke ibu. Oke? Kita akhiri pembelajaran pada sore hari ini. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa